Sejarah dan konsep filsafat matematika serta kaitannya dengan filsafat pendidikan matematika. Matematika sering dianggap sebagai bahasa universal. Tapi tahukah Anda bahwa di balik angka-angka dan rumus-rumus yang terlihat kaku, ada filosofi mendalam yang menjadi dasar pemikirannya? Dalam video ini, kita akan menjelajahi sejarah filsafat matematika, mendalami definisinya menurut para ahli, dan memahami hubungannya dengan filsafat pendidikan matematika. Oke teman-teman semuanya, hari ini kita bakal diskusi terkait dengan filsafat pendidikan matematika. Tapi sebelum itu ada kita lebih menarik ya, kita pakai ini aja, kita pakai Google Gloss untuk penjelasannya biar teman-teman juga memahami semua dan diskusi kita hari ini. Ayo dulu ah. Baik teman-teman semuanya, di sini saya dapat sejarah filsafat matematika. Tentu berbicara terkait dengan sejarah pasti memiliki perjalanan yang sangat panjang agar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Begitu juga dengan sejarah filsafat matematika ini yang memiliki perjalanan yang sangat panjang sehingga dia bisa menghasilkan konsep matematika yang bisa kita pelajari. Sejarah filsafat matematika mulai muncul dari zaman kuno dan terus berkembang hingga zaman modern. Pada zaman kuno, matematika muncul di Mesir, Babilonia, dan Yunani kuno. Matematika awalnya muncul di Mesir dan Babilonia sekitar 3000 sebelum Masehi. Dengan munculnya penggunaan sistem bilangan untuk perdagangan, pengukuran tanah, dan konstruksi, serta munculnya dokumen penguat seperti papirus Erhin dan lepengan Plimpton 322 yang menunjukkan kemajuan dalam aritmatika dan geometri. Pada zaman Yunani kuno, matematika berkembang sekitar 600 sebelum Masehi hingga 300 Masehi. Matematika Yunani berkembang dengan penekanan pada penalaran deduktif. Tokoh seperti Thales, Pythagoras, dan Euclid memperkenalkan metode pembuktian formal dan aksioma, membentuk dasar bagi geometri dan teori bilangan. Abad Pertengahan. Pada abad pertengahan, matematika berkembang pesat di dunia Islam. Matematikawan seperti Al-Khwarizmi mengembangkan aljabar dan memperkenalkan konsep angka nol dan sistem desimal. Di Eropa, matematika dipelajari di universitas-universitas dan terutama fokus pada geometri dan teori bilangan. Zaman Renaissance hingga era modern. Pada zaman Renaissance ini, kebangkitan minat dalam matematika klasik dengan penemuan baru dalam bidang kalkulus oleh Newton dan Leibniz. Filsafat matematika mulai mengkaji sifat-sifat dasar dari filsafat matematika itu sendiri, termasuk realisme, platonisme, konstruktivisme, formalisme, dan intuitionisme. Saya yang kedua. Baik, di sini saya mendapat filsafat matematika menurut para filsuf. Saya mengambil definisi beberapa filsuf yang terkenal saja. Definisi yang pertama di sini yaitu Plato. Plato berpendapat bahwa matematika adalah kunci untuk memahami realitas dan merupakan bentuk pengetahuan yang tidak bergantung pada pemahaman indrawi a priori. Ia percaya bahwa objek-objek matematika seperti angka dan bentuk geometri ada dalam dunia ide yang ideal, yang lebih nyata daripada dunia fisik yang kita alami. Definisi yang kedua di sini yaitu Aristoteles. Aristoteles menolak pemisahan antara dunia ide dan dunia fisik yang diajukan oleh Plato. Ia berargumen bahwa objek matematika tidak terpisah dari realistik fisik, melainkan merupakan abstraksi dari pengalaman nyata. Aristoteles menekankan pentingnya empirisme
dalam memahami matematika dan melihatnya sebagai bagian dari ilmu pengetahuan yang lebih luas. Definisi ketiga yaitu di sini Leibniz. Leibniz memandang matematika sebagai bahasa universal yang dapat digunakan untuk menjelaskan hukum alam. Leibniz percaya bahwa matematika memiliki sifat deduktif dan dapat digunakan untuk merumuskan prinsip-prinsip dasar dari segala sesuatu, termasuk dalam konteks metafisika dan logika. Definisi yang terakhir di sini yaitu Kant. Kant berpendapat bahwa pengetahuan matematis adalah sintesis dari pengalaman dan intuisi a priori. Kant menganggap bahwa ruang dan waktu adalah bentuk intuitif yang mendasari pengalaman matematis, sehingga objek-objek matematika tidak hanya merupakan konstruksi netral tetapi juga memiliki dasar dalam pengalaman manusia. Pandangan-pandangan para filsuf ini menunjukkan bahwa bagaimana filsafat matematika berperan penting dalam memahami bukan hanya konsep-konsep matematika itu sendiri, tapi juga hubungan antara matematika dengan realistis dan pengetahuan manusia secara keseluruhan. Saya selanjutnya. Ternyata selain filsafat matematika, ada juga cabang penting yang dikenal sebagai filsafat pendidikan matematika. Filsafat pendidikan matematika ini mencangkup refleksi kritis tentang bagaimana matematika itu diajarkan dan bagaimana matematika itu dipelajari. Definisi filsafat pendidikan matematika. Menurut Amy Sohilait et al., filsafat pendidikan matematika ialah proses berpikir mendalam tentang matematika, terutama saat kita sedang belajar. Filsafat pendidikan matematika menurut Soekarjono bertujuan untuk membangun pondasi yang kuat dan kokoh dalam pembelajaran matematika. Menurut Mahendrawan et al., filsafat pendidikan matematika ialah seperti seorang detektif yang sedang mencari tahu kenapa dan bagaimana cara terbaik untuk belajar matematika. Filsafat pendidikan matematika adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari dan budaya, menurut Nugraheti et al. Sedangkan menurut Suyitno dan Rahmat, filsafat pendidikan matematika adalah landasan penting bagi seorang guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran matematika yang efektif. Selanjutnya saya dong. Wow. Baik teman-teman, di sini saya dapat kaitan filsafat matematika dan pendidikan matematika. Berbicara tentang kaitan filsafat matematika dan pendidikan matematika, tentu saja mereka berkaitan. Mereka mempunyai kaitan yang sangat signifikan, terutama dalam hal pembelajaran. Di antaranya, pertama, dasar pemikiran. Filsafat matematika memberikan landasan teoritis yang mendasari pemahaman konsep-konsep matematis yang kemudian diterapkan dalam pendidikan matematika. Ini membantu guru dan siswa memahami hakikat dan tujuan pembelajaran matematika secara lebih mendalam. Yang kedua, metodologi pembelajaran. Penerapan prinsip-prinsip filsafat matematika dalam pendidikan matematika berkontribusi pada pengembangan metode pengajaran yang efektif. Misalnya, pendekatan konstruktivisme dalam pendidikan matematika mendorong siswa untuk aktif mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri, yang merupakan penerapan dari pemikiran filosofis. Yang ketiga, ada pembentukan karakter. Filsafat pendidikan matematika berfokus pada pembentukan karakter dan kepribadian siswa melalui nilai-nilai yang terkandung dalam matematika. Filsafat ini berperan penting dalam membentuk sikap dan perilaku siswa dalam menghadapi masalah matematis di dunia nyata. 4. Refleksi dan evaluasi. Keterkaitan ini juga mencakup aspek evaluasi dan refleksi dalam proses pembelajaran. Pemahaman yang baik tentang filsafat matematika memungkinkan guru untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran dengan lebih efektif. Yang terakhir, ada sinergi antara teori dan praktik.
Filsafat pendidikan matematika dan filsafat matematika saling bersinergi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang komprehensif, di mana keduanya berfungsi untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep-konsep matematis serta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah keterkaitan antara filsafat matematika dan pendidikan matematika. Keduanya sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pengembangan intelektual dan karakter siswa. Saya tuh yang terakhir. Oke, di sini ya, saya dapatnya bagian dampak ya teman-teman. Jadi kita berbicara soal dampak dari filsafat pendidikan matematika adalah pembelajaran. Nah, tadi kan kita udah belajar soal gimana sih sejarah filsafat, gimana definisinya, gimana keterkaitannya dari para ahli maupun dari para jadi sekarang kita tuh harus mengetahui gimana sih dampak dari filsafat matematika, karena sebagaimana kita tahu ya, kalau filsafat pendidikan matematika itu punya dampak yang sangat signifikan pada pelajaran matematika. Adapun beberapa poin utama mengenai dampak dari filsafat matematika terhadap pembelajaran yang saya ambil ada beberapa. Yang pertama itu adalah pengaruh pada model pembelajaran. Jadi filsafat matematika itu memberikan dasar untuk mengembangkan model pembelajaran yang efektif, terutama yang berbasis konstruktivisme dan teknologi informasi. Hal ini membantu menciptakan pembelajaran yang lebih menarik dan relevan bagi siswa dan meningkatkan motivasi dan kemampuan matematis mereka. Kemudian yang kedua, ada juga peningkatan pemahaman, yang dimana dengan para siswa memahami filsafat matematika itu, mereka dapat mengembangkan pemikiran yang kritis dan reflektif terhadap konsep-konsep matematis yang mereka pelajari. Ini memungkinkan mereka untuk mendalami esensi dan aplikasi matematika dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga adalah keterhubungan dengan kehidupan nyata, di mana filsafat pendidikan matematika mendorong untuk mengintegrasikan konsep-konsep matematis dengan konteks kehidupan nyata, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan aplikatif. Selanjutnya, pembentukan karakter dan etika, di mana filsafat itu berperan untuk dalam membentuk sikap dan nilai-nilai etis dalam pendidikan, sehingga siswa memahami pentingnya kejujuran dan ketelitian dalam berpikir dan bekerja dengan angka. Kemudian yang kelima ada refleksi terhadap praktik pendidikan, di mana guru merefleksikan praktik pengajaran dan memastikan bahwa metode yang digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip filosofis yang mendasari pendidikan matematika. Kemudian, selain dampak dari filsafat pendidikan matematika, kita juga dapat mengambil hal-hal menarik dari filsafat matematika. Baik itu filsafat secara umum, filsafat pendidikan, maupun filsafat pendidikan matematika dan filsafat matematika. Nah, salah satunya adalah di mana filsafat dan matematika itu sama-sama mencari kebenaran. Kemudian, ada juga di mana munculnya filsafat itu menjadikan matematika dari abstrak menjadi bentuk konkret. Nah, yang ketiga yaitu di mana filsafat dan matematika itu sama-sama memanusiakan manusia atau mengkondisikan sesuatu sesuai dengan kondisinya. Sebagaimana kita dalam bersosialisasi, filsafat menganjurkan kita untuk menghormati dan menghargai sesama kita. Nah, begitupun dengan matematika, di mana dia menyamaratakan atau memperlakukan sama anggotanya ataupun sesamanya dalam perhitungan maupun proses yang kita lalui untuk mencari kebenaran itu. Filsafat matematika mengajarkan kita untuk bertanya, berpikir, dan memahami. Filsafat pendidikan matematika mengingatkan kita bahwa ilmu ini bukan hanya tentang angka, tetapi tentang membentuk manusia yang siap menghadapi tantangan dunia. Bersama keduanya membuka jalan untuk pendidikan matematika yang lebih bermakna.